Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini, Mimin dapatkan dari kumpulan buku kisah nyata cerita horor yang berjudul Akibat Mengejek Korban Kecelakaan Maut. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Tony. Aku memiliki pengalaman horor yang cukup menyeramkan dan sulit dilupakan. Hari itu, aku bersama temanku, Rico, sedang dalam perjalanan pulang dari kampus menuju kosan dengan berboncengan menaiki motorku. Dalam perjalanan pulang, kami mengobrol dan bercanda tentang berbagai macam topik, termasuk membicarakan dosen kami dan teman perempuan kami. Saat dalam perjalanan, ada seorang anak muda yang mengendarai motornya secara ugal-ugalan, dengan kecepatan tinggi dan tanpa menggunakan helm. Pemuda itu hampir saja menyenggol motorku. Aku pun sangat emosi dengan ulah orang itu. "Sabar bro," ujar temanku. Aku terdiam dan hanya bisa mengelus dada saja saat itu. Belum beberapa jauh aku berjalan, tiba-tiba jalanan menjadi macet. "Ada apa ini?" tanyaku. "Tumben macet di sini," ujar temanku. Aku berjalan pelan-pelan dan berusaha selap-selip di antara mobil untuk menghindari kemacetan. Saat sampai di ujung kemacetan, aku melihat sumber kemacetannya. Ternyata karena ada kecelakaan tabrakan maut. Saat aku melintas, aku melihat motor dan pakaian korbannya mirip dengan orang yang tadi hampir menyenggol motorku tadi. "Itu bukannya orang yang tadi ya?" tanya temanku setengah kaget. "Iya, itu orang yang belagu tadi," jawabku. Kami sempat berhenti sebentar. Aku dan Rico yakin bahwa itu orang yang hampir menyenggolku tadi. Orang itu tidak bisa menghentikan motornya dan menabrak sebuah mobil yang akan menyeberang. Dari kondisinya yang banyak mengeluarkan darah, sepertinya orang itu meninggal di tempat. "Mampus kau, siapa suruh belagu naik motornya?" kataku menyumpah orang itu. Terlihat pemuda itu tergeletak tak berdaya, dan dari kepalanya keluar darah encer seperti air hingga mengalir di aspal. "Jangan gitu bro, pamali," ujar temanku. "Ah biarin aja bro, biar tahu rasa tuh orang. Songong sih, naik motornya bisa nyelakain orang ugal-ugalan," jawabku. Tak lama kami pun sampai di tempat kos kami. Aku segera memarkir motorku dan kami masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berbaring sejenak untuk melepas lelah sambil memainkan HP-ku. Saat sedang asyik melihat foto-foto di Instagram, scroll, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari samping kasurku. Dengan wajah cuek, aku menoleh ke samping kiri, dan seketika mataku terbelalak dan jantungku serasa berhenti. Aku melihat seorang pemuda dengan wajah sebelah kirinya hancur dan seluruh wajahnya penuh dengan darah. Aku sangat kaget dan merasakan seluruh badanku berkeringat dingin. Sosok itu adalah korban kecelakaan maut yang aku lihat tadi. Sosok itu menatapku tajam, tanpa ekspresi, dan terdiam duduk di samping kasurku. "Astagfirullah! Astagfirullah! Astagfirullah!" Aku berteriak ketakutan dan segera berlari keluar kamar menuju kamar kos temanku. Setelah menceritakan semua kepada teman-temanku, kami segera melihat situasi di kamar kosku, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamarku. Terus temanku bilang, "Makanya bro, jangan sembarangan nyumpain orang meninggal, karena kecelakaan itu pamali." Aku hanya terdiam dan masih shock dengan kejadian tadi sambil beristighfar. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan juga orang yang tadi sudah aku sumpahin." Itulah pengalamanku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selesai mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.